Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ambun Bunga Harum Cendana, mahasiswa program studi tasawuf dan psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita pola pikir keliru orang lain harus menyadari betapa aku seorang istimewa, sebuah kisah hikmah berjudul Kesombongan Seekor Lalat. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah terapi Masnawi yang diampu oleh Bapak dosen Syariful Anam. Langsung saja, berikut adalah cerita kesombongan seekor lalat. Seekor lalat menunjukkan ada aset penting dan berharga pada dirinya. Tanpa diragukan, saat ini aku adalah burung Phoenix. Tak ada siapapun yang lebih tinggi dariku, ujar si lalat congkak pada dirinya sendiri. Pada suatu hari, si lalat sedang berada di tengah tumpukan sampah jerami bekas kencing keledai, dan sampah tersebut tiba-tiba dihanyut air laut bersama si lalat malang itu. Si lalat merasa dirinya menjadi seorang kapten pada sebuah kapal laut pengangkut sampah yang berisi kencing keledai. Inilah laut, kapal istimewa yang bisa kuhentikan di tengah-tengah samudra. Aku juga seorang kapten paling besar di dunia yang bisa melampaui samudra luas tak bertepi. Kesombongan si lalat untuk meninggikan posisinya semakin menjadi-jadi. Dan di sanalah si lalat itu, di tengah-tengah samudra luas di mana matahari tak pernah memberi kabar, tentang salju yang kapan saja bisa menghantam dan membeku, tentang bagaimana kondisi si lalat itu kelak, siapapun tidak pernah menghiraukannya. Cerita ini adalah contoh bagus tentang bagaimana arogansi manusia telah membutakan dirinya sendiri, seperti apa yang telah dilakukan lalat itu. Ini ibrah yang sangat penting bagi kita yang melihat diri sendiri sebagai sosok paling istimewa di antara yang lain. Padahal orang bermental dan berjiwa buta hanya hidup di dunia mimpi fantasi mereka sendiri. Mereka kerap kali mengatakan, semua orang harus menyadari betapa istimewa dan tinggi posisiku. Mereka sebenarnya menunjukkan kelemahan mereka sendiri tetapi tidak pernah menyadarinya. Sehingga mereka dengan sendirinya jatuh terperosok ke situasi yang lebih buruk di mata orang lain. Orang bersikap sombong karena kapasitas sebenarnya kecil, selalu membesar-besarkan diri dan menunjukkan dirinya berada di posisi tinggi ketika hendak berhadapan dan berhubungan dengan orang lain. Tetapi sebenarnya mereka meringkuk dan tidak terlihat ketika harus berhadapan dan membangun hubungan dengan orang-orang yang mempunyai kelas dan strata sosial yang lebih tinggi. Sebaliknya, orang-orang yang sebenarnya mempunyai kapasitas personal dan aset lebih tinggi akan mempraktikkan hubungan yang sederhana dengan dunia. Tetapi sikap sombong selalu berusaha menunjukkan bahwa yang ada hanya diri mereka sendiri. Harus diperhatikan bahwa mereka yang bersifat sombong ini sebenarnya adalah orang-orang yang tidak percaya diri. Seperti itulah ciri-ciri orang narsis. Mereka selalu ingin menonjolkan diri mereka yang sebenarnya tong kosong dengan cara-cara arogan, seperti memuji-muji diri sendiri demi menunjukkan eksistensi mereka. Sayangnya, hal-hal internal yang mereka temukan di dalam diri mereka tidak pernah mereka sadari. Oleh sebab itu, mereka tidak pantas mendapatkan apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Apabila ada orang yang benar-benar siap menghadapi orang sombong, ia akan mendapati sebuah kenyataan bahwa mereka tidak memiliki karisma. Mereka ibaratnya es yang mencair di hadapan matahari. Pentingnya untuk mengontrol diri serta mengukur kemampuan dan batas sangat diperlukan untuk mengetahui batas kepribadian seseorang. Dengan demikian, kasus-kasus kecil seperti ini tidak perlu meluas dan terus terjadi dalam kehidupan masyarakat. Seperti halnya kisah di atas, seekor lalat yang berlagak dirinya seperti burung Phoenix, lalu lenyap hilang terombang-ambing karena tidak mengetahui batasan dirinya. Dan hal yang perlu kita ketahui, seperti apa yang pernah dikatakan Rumi, bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan egois. Itu tadi sedikit cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dari kisah tersebut.
Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.